Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat dan taufiknya lah sehingga kita masuk di pertemuan ke-18 ya. Ini sudah pertemuan ke-18, tidak terasa kita sudah 2 bulan ya, sudah 2 bulan belajar bahasa Indonesia dengan tema yang kedua yaitu tentang teks biografi. Nah, untuk kali ini materi kita masuk kepada kaidah bahasa atau kaidah kebahasaan teks biografi, di mana kita akan mengidentifikasi kaidah bahasa teks biografi. Nah, untuk teks biografi menggunakan beberapa kaidah kebahasaan yang dominan. Maksudnya dominan itu sering digunakan. Ya. Nah, yang manakah yang sering digunakan di sini? Yaitu yang pertama menggunakan pronomina. Sebenarnya ini pronomina saya sudah bahas, sudah saya singgung, yaitu di pertemuan sebelumnya penggunaan kata ganti orang ketiga tunggal. Ya, kata ganti orang ketiga tunggal. Ya, ada juga ya kata ganti orang ketiga jamak. Nah, tapi ini tunggal. Nah, kalau ada kata ganti orang ketiga, mana orang kedua, mana orang pertama. Nah, untuk contoh orang ketiga, ya, orang ketiga tunggal, dia menggunakan ia, dia, atau beliau. Nah, kalau kita buka biografi B.J. Habibie banyak menggunakan kata dia, ya, ia dan beliau. Kata ini digunakan secara bervariasi dengan penyebutan nama tokoh atau panggilan tokoh. Nah, di sini ada contohnya. Fatir bisa dibaca ini? Yang mana Pak? Yang dalam kotak. Bisa Pak. Silahkan. George Saputra sangat menyukai pelajaran fisika. Ia berasal dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi. Berkat ketekunannya, si genius dari Papua ini mendapatkan beasiswa hingga ke luar negeri. Meski kini telah sukses, Oke, begitu biasanya dia dipanggil tetap menjadi pribadi yang ramah dan tidak sombong. Nah, perhatikan. Di sini sudah jelas ada ia. Sebenarnya di sini bisa diganti namanya George. George berasal dari, tapi ini menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal. Berkat ketekunannya si genius. Nah, kalau ini menggunakan gelarnya dari Papua ini, sebenarnya di sini bisa juga ditulis di si genius. Ya, ini si OG dari Papua ini mendapatkan beasiswa hingga ke luar negeri. Meski kini telah sukses, OG ini orang pertama tunggal. Begitu biasanya dia orang ketiga lagi. Begitu biasanya OG dipanggil, tetap menjadi pribadi yang ramah dan tidak sombong. Oke, kita lihat dulu kata tadi kita membahasnya kata ganti orang ketiga. Yang mana kata ganti orang kedua, orang pertama. Nah, coba lihat di sini. Pronomina atau kata ganti orang pertama itu menggunakan ya untuk pronomina atau kata ganti tunggal itu ada aku, saya, daku, ku. Oke, sudah ada Marda. Marda bisa dengar suara saya, Marda? Marda, Aprilia, bisa dengar suara saya, Marda?
Oke, Bisa, Pak. oke bisa ya. Nah, untuk kata ganti jamaknya ini kami, kita, artinya ini lebih dari satu orang. Kalau tunggalnya aku, saya, daku, inilah kata ganti orang pertama. Selama ini atau minggu-minggu sebelumnya kita selalu bahas kata ganti orang ketiga. Kemudian kata ganti orang kedua. Kamu, Anda, engkau, kau, dikau, mu. Nah, ini kata ganti tunggal, ya, kata ganti orang kedua tunggal. Sedangkan orang kedua jamaknya lebih dari satu orang, kalian, kamu sekalian. Nah, sedangkan kata ganti orang ketiga ini yang tadi dibahas, dia, beliau, ianya. Sedangkan yang lebih dari satu orang atau jamaknya mereka. Contoh, nah, saya dengan Marda ya, ketemu di jalan, kemudian bergosip, ya, menggosipkan ketampanan Muhammad Fatir dengan Muhammad Munawir. Nah, siapakah kata ganti orang? Siapakah orang pertamanya? Orang pertamanya saya, ya. Orang keduanya Marda. Orang ketiganya siapa yang digosipkan? Ya, Munawir dengan Fatir. Ya, itu contoh kecilnya. Kalau pernah nonton, ada itu film di Indosiar yang viral, yang soundtracknya Ku Menangis. Mungkin pernah secara tidak sengaja menonton. Pernah tidak? Halo? Marda? Ya, Pak. Ya, pernah ya? Pernah, Pak. Nah, kan di situ selalu ada orang yang disakiti. Yang disakiti itu biasanya istri. Yang disakiti itu si istri ini adalah orang pertama. Siapakah orang keduanya? Ya, yang menyakiti. Siapa yang menyakiti? Suaminya. Orang ketiganya siapa? Yang ambil di suaminya. Pelakor. Ya, itu hanya contoh kecil ya. Tentang orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Tapi sekarang kita berbicara tentang kata ganti. Kata ganti orang pertama, aku, saya, daku. Kalau jamaknya kami, kita. Orang kedua, kamu, Anda, engkau. Jadi orang kedua itu adalah lawan bicara kita. Siapa pertama? Saya. Kalau dia jamaknya kami. Sedangkan orang ketiga yang selalu kita bahas di biografi adalah dia, beliau, ianya. Lebih dari satu orang menggunakan mereka. Oke, kita kembali ke ini. Sudah paham tentang kata ganti? Ya, Pak. Ya, sudah ya. Nah, sekarang Marda yang baca nomor 2. Baca Marda nomor 2. Marda, bisa dengar suara saya? Ya, mungkin Marda gangguan audio. Fatir, baca nomor 2, Fatir. Ya, Pak. Silahkan, nomor 2. Banyak menggunakan kata kerja tindakan untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa atau perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh. Contoh, belajar, membaca, berjalan, melempar. Oke. Nah, di dalam biografi itu banyak menggunakan kata kerja tindakan. Kata kerja biasa disebut verba, ya, verba. Sedangkan tadi kata ganti disebut pronomina. Ingat itu kata ganti itu pronomina, kata kerja verba. Nah, di contohnya belajar, membaca, berjalan, melempar. Oke, saya kasih contoh.
selama di biografi B.J. Habibie ya, selama belajar di Jerman, B.J. Habibie banyak memanfaatkan waktunya untuk menimba ilmu di Jerman. Itu untuk belajar, membaca. Ya. Kegiatan membaca sering dilakukan B.J. Habibie di perpustakaan. Kalau berjalan, ya, B.J. Habibie sering berjalan ke kampus tanpa menggunakan transportasi umum. Kalau melempar, ya, Fatir melempar Munawir dengan penghapus misalnya, yaitu kata kerja tindakan. Kalau melempar senyuman, Pak, ya, senyuman itu kata sifat. Oke, nomor 3 Munawir ya baca. Menggunakan kata aktiva untuk memberikan informasi secara rinci tentang sifat-sifat tokoh. Contoh, kata sifat untuk mendeskripsikan watak tokoh antara lain jenius, rajin, ulet. Dalam melakukan deskripsi, seringkali penggunaan kata sifat didahului oleh kopulatif adalah merupakan. Oke, terima kasih Munawir. Nah, banyak menggunakan adjektif. Adjektiva itu kata sifat. Tadi kalau pronomina kata ganti. Ada kata kerja, verba. Sekarang adjektiva kata sifat. Nah, ini sejenius dari Papua tadi sudah ada. Kalau rajin, ya biasa dideskripsikan. Munawir ada siswa yang rajin di 10 IPS 3. Demikian juga ulet. Fatir sangat ulet dalam belajar bahasa Indonesia. Ya, itu biasanya menggunakan deskripsi adalah. B.J. Habibie adalah siswa paling rajin di antara siswa yang ada di kelasnya. Si Oge merupakan siswa dari Papua. Itu contoh dalam penggunaan kata adjektif atau kata sifat. Mardah, bisa dengar suara saya? Oke, Mardah masih mengalami gangguan audio. Saya yang baca ya. Banyak menggunakan kata kerja pasif untuk menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh sebagai subjek yang diceritakan. Nah, ini kata kerjanya, tapi kata kerja pasif untuk menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh sebagai subjek yang diceritakan. Oke, contohnya diberi, ditugaskan, dipilih. Nah, contoh kalimat diberi. Habibie selain menjadi menteri, dia juga diberi amanat menjadi ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI. Ya. Selain menjadi menteri waktu itu, Habibie juga diberi jabatan sebagai ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Kemudian ditugaskan. Contohnya dalam kalimat, setelah menjadi menteri, B.J. Habibie ditugaskan menjadi Presiden Republik Indonesia setelah Presiden Soeharto lengser. Dipilih. Ia dipilih menjadi
ketua beberapa BUMN ternama di Indonesia. Iyahnya siapa? Habibie. Jadi iya kata ganti. Nah sekarang saya kembali ke Fatir. Baca nomor 5 Fatir. Banyak menggunakan kata kerja yang berhubungan dengan aktivitas mental dalam rangka penggambaran peran tokoh. Contoh, memahami, menyetujui, menginspirasi, mencintai. Oke. Kembali kata kerja lagi. Nah sekarang kata kerja yang berhubungan dengan aktivitas. Kalau tadi kata kerja pasif yang berhubungan menjelaskan peristiwa yang dialami. Nah ini kata kerja yang berhubungan dengan aktivitas mental dalam rangka penggambaran peran tokoh. Memahami. Ya. B.J. Habibie memahami keadaan kedua orang tuanya. Makanya dia belajar sambil bekerja. Ya, memahami. Nah, sekarang menyetujui. Habibie menyetujui ibunya pindah ke Bandung setelah ayahnya meninggal dunia. Itu menyetujui. Karena menginspirasi. Biografi B.J. Habibie sangat menginspirasi apabila sudah dibaca. Di situ banyak ya inspirasi. Ya, kalau mencintai, setelah istri Habibie meninggal, ia pun saya ulangi. Habibie sangat mencintai istrinya, dibuktikan setelah meninggal dibuatkan sebuah buku yang berjudul Habibie Ainun. Ya. Kemudian nomor 6. Siapa lagi yang baca? Munawir. Atau Fatir? Munawir. Banyak menggunakan kata sambung, kata depan ataupun nomina yang berkenaan dengan urutan waktu. Contoh, sebelum, sudah, pada saat, kemudian, selanjutnya, sampai, sudah, pada tanggal, nantinya, selama, saat itu. Hal ini terkait dengan pola pengembangan teks cerita ulang yang pada umumnya bersifat kronologis. Oke. Bersifat kronologis. Artinya sesuai urutan. Ya. Bagaimana kronologisnya? Oh, kejadiannya sesuai urutan waktu. Mulai dari pergi dari rumahnya, naik motor, sampai terjatuh dari motor, ditolong oleh polisi. Nah sekarang ini sebelum menjadi presiden, Habibie menjadi menteri dulu. Itu sebelum. Nah, kemudian sudah selayaknya B.J. Habibie mendapat penghargaan sebagai apa? Apakah sebagai presiden terbaik? Kemudian pada saat ibunya meninggalkan kota Gorontalo, pada saat ibunya meninggalkan kota Gorontalo, Ibu Habibie menjual apa yang dia jual, barang-barang yang ada di Gorontalo. Oke, Marda matikan mic-nya. Kemudian nah, hingga selanjutnya sampai
hingga pada tanggal, kalau selanjutnya Habibie melanjutkan pendidikannya di Jerman. Sampai hari ini Habibie masih menjadi tokoh yang sangat dicintai oleh rakyatnya. Kalau hingga saat ini Habibie masih menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Kalau pada tanggal 25 Maret 1936 Habibie lahir. Nah, itu contoh kalimatnya. Kalau nantinya setelah Habibie menjadi presiden, barulah lahir misalnya anak ketiganya. Itu contoh nantinya. Selama menjadi presiden, Habibie pernah mengunjungi ini. Kemudian saat itu Habibie masih belajar di Jerman ketika pamannya meninggal mungkin, ketika sepupunya meninggal mungkin. Nah, itulah contoh-contoh penggunaan kata sambun, kata depan ataupun nomina. Apa itu nomina? Kata benda. Kalau verba kata kerja, pronomina kata ganti, adjektiva kata sifat. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Munawir, Fatir? Tidak. Tidak ada, Ji. Oke, kalau tidak ada, ini kita disuruh menganalisis. Ini paragrafnya. Habibie bernikah. Jadi analisisnya ya, kata ganti yang dia gunakan ia. Mana ianya? Sebenarnya yang dimasuk kata ganti ya menggantikan namanya. Sebenarnya di situ bisa ditulis Habibie pulang pada malam hari dan belajar untuk kuliahnya. Nya lagi situ ada. Kata kerja tindakan, berjalan, belajar. Kata deskriptif keras, cepat. Kata kerja pasif, diboyong. Kata kerja mental, menghemat. Kata sambung, menyatakan hubungan waktu pada. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Fatir? Nawir? Ya. Nah, sekarang itu tugasnya sudah bisa dikerjakan. Nanti ada tambahannya. Sedikit mang tambahannya. Kalau sudah jadi ada namanya, kemudian buatkan biografi, ada 3 sedikit mang tambahannya nanti. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, ya dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Pertemuan keberapa ini? 18. Ke-18. Saya nyatakan sudah selesai. Terima kasih atas kehadirannya Muhammad Munawir dengan Muhammad Fatir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.